Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di mana saja Anda berada, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Tapi tahukah Anda fungsi gunung sebenarnya? Di kesempatan kali ini, kami telah merangkumnya beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang gunung dan fungsinya. Berikut videonya. Di bidang geologi, kita tahu saat ini para ahli biologi memberitahu kita kalau radius bumi kira-kira 3.750 mil dan lapisan yang lebih dalam, panas dan cair, tidak mungkin ada kehidupan di sana. Dan bagian permukaan bumi di mana kita sekarang hidup sangat tipis, 1-30 mil. Kemungkinan besar lapisan permukaan bumi ini akan mengalami goncangan. Ini disebabkan fenomena lipatan yang menaikkan deret pegunungan yang memberikan stabilitas bagi bumi. Dan Quran menyebutkannya dalam surat An-Naba 78 ayat 6-7. Kami telah menciptakan bumi sebagai suatu permukaan yang luas dan gunung-gunungnya sebagai tiang. Quran tidak pernah mengatakan gunung menjulang tinggi seperti tiang. Quran hanya mengatakan gunung adalah tiang. Autad dalam bahasa Arab berarti tiang atau pasak tenda. Saat ini kita tahu dalam ilmu geologi, sekarang gunung memiliki akar-akar yang dalam. Ini diketahui pada tahun kedua abad ke-19. Dan bagian luar yang kita lihat dari gunung hanya sebagian kecil dari gunungnya saja. Bagian yang besar, yang tidak kelihatan, mirip seperti tiang yang ditancapkan ke tanah. Yang Anda lihat itu hanya puncaknya saja yang terlihat. Yang lebih besar di dalam tanah, mirip dengan puncak gunung es, kita hanya dapat melihat sebagian kecil dari puncaknya saja. 90% berada di bawah air. Quran mengatakan surat Ghosiyah 88 ayat 19, surat Naziat 79 ayat 32, kami telah membuat gunung berdiri tegak di bumi. Membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Saat ini telah majunya geologi modern. Para ahli geologi saat ini mengatakan kalau gunung dapat menstabilkan bumi. Memang tidak semuanya, tetapi sebagian besar mengatakan demikian. Jika Anda membaca buku yang dijadikan rujukan oleh hampir semua universitas di bidang geologi, salah satu penulisnya bernama Dr. Frank Fraser, yang merupakan mantan penasihat Presiden Jimmy Carter dan juga Rektor Akademi Sains Amerika, ia menulis dalam bukunya, gunung merupakan irisan yang memiliki akar yang kuat di dalamnya dan fungsi gunung menstabilkan bumi. Quran mengatakan surat Al-Anbiya 21 ayat 31, Luqman 31 ayat 10, surat An-Nahl 16 ayat 15, bahwa kami telah menciptakan gunung-gunung berdiri tegak di bumi, kalau tidak gunung-gunung itu akan goncang bersamamu. Fungsi gunung dalam Al-Quran mengatakan untuk melindungi bumi dari goncangan. Quran tidak pernah mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Tamidah artinya menggoncang, menggoyang, dan mengayun. Tetapi yang dikatakan di situ adalah tamidah bikumlah, yang artinya menggoncangmu. Dan ini menunjukkan jika gunung-gunung tidak ada, maka jika kamu berjalan, jika kamu bergerak di bumi, akan bergerak bersamamu. Jika kamu bergoyang, bumi juga akan bergoyang denganmu. Kita semua tahu ketika kita semua berjalan di bumi, bumi tidak bergoncang. Jika gunung-gunung mencegah gempa bumi, mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Penjelasannya ialah, gempa itu zilzal. Dan jika Anda melihat definisi kamus Oxford, dikatakan bahwa gempa disebabkan oleh ledakan kulit luar bumi karena pelepasan tekanan gelombang seisme, karena retaknya bagian dalam batu, atau karena reaksi vulkanik. Quran mengatakan tentang zalzal dalam surat Zalzal. Namun di sini Quran mengatakan tamidah, yang berarti untuk mencegah bumi bergoncang bersamamu. Sebagai jawaban pertanyaan tersebut, jika gunung mencegah gempa bumi, mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Jawabannya ialah, jika saya katakan dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu seseorang akan beranggapan lain. Jika dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu mengapa ada lebih banyak orang sakit di rumah sakit, padahal banyak dokter di rumah sakit, sedangkan di rumah kita tidak ada dokter sama sekali? Karena di sana ada yang menangani orang yang sakit, maka pasti orang yang sakit banyak ke situ. Ini sama halnya dengan gunung dapat menstabilkan bumi, maka pastilah sering kita temui gempa terjadi di sana.
Dan itulah beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang gunung dan fungsinya yang sama dengan ilmu pengetahuan modern, dan Al-Quran menyebutkannya 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum majunya ilmu pengetahuan. Dan sampai di sini saja video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you next time.